Halo semuanya, dengan obrolan mingguan bersama Ira Kusno di IG, akun IG saya Ira Kusno.com. Kita tunggu ini untuk yang join di setengah 5 ini. Nah, Joyce ini justru yang akan jadi narasumber bersama, sudah join. Kita tunggu sebentar ya Joyce, untuk yang lainnya bisa gabung bersama kita. Warganet, ini kita akan membahas bersama Joyce Manurung, ini teman saya, seorang psikolog. Kita akan bahas mengenai bosan di rumah aja, nge-mall mulai jadi hiburan. Sebenarnya nanti yang dibahas bukan cuma soal mallnya ya, nge-mallnya ya, tapi kita bagaimana bisa beberapa orang merasa melihat ada kesempatan yang terbuka, pintunya dilonggarin sedikit saja. Ini adalah kesempatan untuk melepaskan diri dari stres yang selama ini mungkin terasa karena kelamaan di rumah aja. Jadi kita masih tunggu untuk yang lainnya bergabung. Dari Ulfa, halo Mbak Ira, halo Ulfa, apa kabar? Kemudian ini juga ada dari Mbak Ira sehat, dari Nabdur 8128, Alhamdulillah sehat. Semoga teman-teman yang join pada sore hari ini juga sehat-sehat, karena kita mulai adaptasi ke normal baru, adaptasi kebiasaan baru di new normal, yang juga pastinya protokol kesehatannya harus tetap dipenuhi. Jadi kita masih tunggu sebentar lagi Joyce, saya sudah melihat tanda Joyce untuk bergabung. Sebentar lagi kita akan saya akan masukkan Joyce. Baik, sebentar. Menunggu yang lainnya untuk masuk, saya akan langsung undang Joyce. Halo Joyce. Halo Mbak Ira, apa kabar? Baik, baik. Alhamdulillah. Kamu juga sehat-sehat? Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Mbak Ira sehat? Alhamdulillah iya. Jadi ini tadi baru dibahas ya, Joyce tadi sudah langsung masuk dari awal. Kita nanti akan membicarakan ini kalau orang udah kelamaan di rumah aja stres, Mm-mm. begitu pintunya dibuka sedikit, dilonggarkan, itu kelihatannya semua orang ingin memanfaatkan kesempatan gitu ya. Iya, Padahal iya. sebenarnya pandeminya masih jauh dari berakhir. Ini Joyce, suara saya terdengar cukup jelas oleh Joyce? Jelas banget Mbak Ira. Suara saya terdengar Jelas cukup ya? baik Mbak Ira? Kelihatan Jelas. agak kedengarannya agak kurang jelas, Joyce. Bisa nanti mungkin Oke, lebih oke. keras. Nanti tapi kita Oke, sambil oke. lihat apakah nanti Ya, ada yang biasanya suka bilang suaranya Mbak Joyce terus suaranya Mbak Ira kurang terdengar begitu ya. Jadi kita langsung bahas ya. aja nih Joyce sambil sambil menunggu. Joyce, ini Oke. kan situasinya new normal bukan berarti bebas ya dari Ibiza. Iya betul sekali. Jadi new normal ini sama sekali bukan artinya bebas. Nah, Joyce, sebenarnya kalau kita Hmm. lihat ini kenapa sih situasi atau suasana psikologi seperti apa sih yang dialami sehingga orang itu kelihatannya pada saat PSBB-nya dilonggarkan atau kemudian diberi kebebasan sedikit, ini otomatis orang kayak berlomba-lomba, lupa bahwa sebenarnya pandeminya belum usai. Ya. Intinya kita bisa melihat mundur dulu ya Mbak Ira ya. Suara saya cukup terdengar baik ya Mbak Ira? Ya, Cukup terdengar sudah. baik? Oke, good. Kalau kita mundur 3-4 bulan yang lalu, ketika pandemi ini mulai terjadi, ya, dan kita sebahagian besar dirumahkan, gitu ya, sebahagian besar kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ada 3 kondisi yang dialami secara psikologi sebenarnya. Yang pertama, setiap orang ini mengalami namanya krisis. Krisis itu sebuah situasi yang datang tiba-tiba, jadi nggak pakai rencana, ujuk-ujuk kita alami, sehingga kita nggak punya persiapan apa-apa. Nah, krisis umumnya itu dimaknai secara negatif oleh masyarakat pada umumnya. Kenapa? Karena dia memberikan masalah. Itu masalah baru kan, nggak bisa kerja, nggak bisa makan sembarangan, nggak bisa ketemu orang. Yang kedua, bisa memberikan tekanan buat orang. Lalu selain krisis, orang mengalami yang kedua juga namanya adalah ketidakpastian. Oke, Udah, sebentar Joyce. udah. Ini dari Wisnu Oke, mengatakan oke, suaranya kurang jelas. Berarti benar suara oke. Joyce ini Saya kurang coba jelas nih. Oke, kurang jelas ya. Oke, iya. Jadi saya coba pakai suaranya alat bantu ya, terdengar Mbak Ira ya. tidak bergema, tetapi ya kelihatannya Ya, harus kita harus pakai alat kembali bantu ya. ke alat bantu. Walaupun sekarang Oke. sudah semuanya
wireless begitu, Ya, tapi ya, kelihatannya pada situasi betul. tertentu alat bantu itu diperlukan. Oke, ini Silakan memang Joyce. mungkin jaringan juga ya, ada yang jelas kok. Ya, Oke, Mbak Ira sudah terdengar dengan baik suara saya? lebih baik, lebih baik. Lebih baik, good. Baik, tadi saya sampaikan bahwa ketika pandemi ini terjadi, situasi psikologis yang pertama adalah krisis. Orang merasa tiba-tiba mengalami ketidaknyamanan dan itu memberikan sebuah tekanan secara emosional. Lalu yang Oke, kedua, itu yang pertama orang ya. Padahal ya pertama, orang Indonesia betul. itu kulturnya ketemu, Oh, kumpul-kumpul, berdekatan. Jadi itu salah betul, satunya ya. Kemudian betul, menyebabkan krisis. betul. Kedua, tekanan, Krisis, yes. Yang kedua, ketidakpastian sebenarnya. Tekanan masuk ketidakpastian. dalam krisis gitu ya. Ketidakpastian. Nah, nggak ada orang yang nggak seneng kalau nggak pasti. Itu sangat alamiah, sangat natural. Jadi ketika ambiguitas menghampiri kita, cemas pasti muncul. Dan itu wajar, situasi yang normal dialami setiap orang. Nah, yang ketiga ini, loss of control. Jadi orang kehilangan kendali. Banyak yang meninggal, kita nggak bisa bikin apa-apa. Banyak yang kehilangan pekerjaan, kita nggak bisa ngelakuin apapun untuk membantu itu. Jadi krisis, ketidakpastian, dan kehilangan kendali. Tiga situasi ini yang membuat orang akhirnya merasa dalam situasi yang dilematis, hidup atau mati gitu. Karena dia nggak punya sebuah acuan. Ketika ini berlangsung berbulan-bulan, sebulan pertama orang wah bergejolak ya, sama ketika orang sakit gitu ya, kayak orang sakau gitu ya, orang bergejolak. Masuk ke bulan kedua, ya namanya manusia harus bertahan hidup. Dia punya sebuah kemampuan untuk bertahan hidup. Karena kalau enggak dia terseleksi oleh alam, kan begitu. Nah, di bulan kedua orang mulai membuat berbagai macam cara untuk dia bisa bertahan hidup. Mungkin tidak menjawab krisisnya, mungkin tidak menjawab lepas kendalinya gitu, atau tidak menjawab ketidakpastian, tapi paling tidak dia sudah bisa untuk menyelesaikan nggak nyamannya itu. Pelan-pelan nih. Masuk bulan ketiga, nah sudah mulai nyaman, tanda kutip, dengan ketidaknyamanan. Itu intinya. Jadi dia beradaptasi dengan Jadi ketidaknyamanan. adaptasi ya. Betul, betul. Jadi artinya orang sudah punya pola nih Mbak Ira. Di 3 bulan itu kan sudah ada pola-pola perilaku yang terbentuk. Yang dulu kita mesti cipika-cipiki kalau ketemu orang. Nggak enak gitu kalau nggak cipika-cipiki. Dengan perubahan pola perilaku, cipika-cipiki dianggap lagi bukan sebuah kebutuhan. Nah, jadi sudah mulai nyaman dengan kondisi itu. Tiba-tiba kita lihat memang diperbolehkanlah situasi yang awalnya itu normal gitu ya saat ini. Jadi kalau dilihat 3 krisis ini sebenarnya memunculkan namanya disequilibrium pada situasi manusia. Disequilibrium itu ketidakseimbangan gitu. Jadi secara alamiah manusia hidup tuh pengennya seimbang Mbak Ira. Seimbang apa? Ya seimbang semua hal gitu. Karena dia harus nyaman. Jadi intinya manusia harus masuk ke area equilibrium supaya dia nyaman lagi. Nah awalnya yang 3 tadi, krisis, ketidakpastian, loss of control, itu equilibriumnya. Beranjak, dia masuk ke area equilibrium. Nah ini yang menarik sebenarnya. Oke, Joyce sebentar, saya potong dulu. Jadi kalau ya. tadinya kan waktu saya tanya awal di Joyce adalah kenapa ketika tiba-tiba dibuka sedikit aja orang tuh kayak banyak yang berlomba-lomba untuk memanfaatkan. Tapi Joyce bilang, sebentar Mbak, kita harus balik dulu sekitar 3-4 bulan yang lalu. Di awal ketika kita beradaptasi terhadap sebuah ketidakseimbangan baru begitu ya, dan ketika kita sudah sampai dan mulai merasa nyaman, tiba-tiba ini ada perubahan lagi gitu ya. Apakah itu yang menerangkan Joyce sehingga orang itu kayak sebenarnya bertingkah laku untuk mencoba mencari keseimbangan baru, atau kita terlalu ilmiah? Gimana sederhananya menjelaskan Joyce? Iya, ya intinya sebenarnya perubahan itu akan selalu terjadi Mbak Ira gitu ya. Intinya bahwa setiap dalam fase manusia itu pasti ada perubahan yang tidak pernah diharapkan, itu sudah pasti. Nah, ketika orang mencari keseimbangan, itu sebuah proses yang alamiah, balik lagi. Nah, kalau tadi Mbak Ira menyatakan bahwa ini barangkali dianggap sebagai sebuah perubahan baru, yang 3 bulan ini atau 2 bulan terakhir mereka sudah adaptasi dengan keterbatasan, dengan tidak mudahnya mereka makan, ketemu orang. Nah, sekarang dibebaskan, ini perubahan lagi, betul. Gitu. Nah, pada akhirnya manusia mencari atau kita ini mencari cara yang paling gampang
untuk seimbang, untuk nyaman. Mana yang paling gampang? Ya biasa kita lakukan, itu cara yang paling mudah. Nah kalau dulu orang biasa datang ke mall, itu yang paling mudah untuk melepaskan apa tension kayak kemarahan kayak bosen kayak itu dilakukan kembali karena cara itu yang sudah melekat lama di diri orang. Karena intinya perubahan kebiasaan itu kan butuh waktu. 2 bulan dia sudah mulai adaptasi, tapi balik lagi saya bilang ini adaptasi terhadap ketidaknyamanan gitu. Jadi dia kan tetap harus mencari nyaman gitu intinya. Yang nyaman itu yang mana? Ya yang dulu-dulu, yang nggak dibatasi, yang nggak dipagari. Jadi ketika diberikan itu lagi pada kita ini, wah gue dapat lagi nih yang bikin gue bebas. Kenapa nggak gue ambil itu? Sederhananya begitu. Jadi seakan-akan orang lepas kendali gitu. Padahal sebenarnya itu secara nggak psikologis lepas karena naturalnya manusia seperti itu gitu ya, Joyce. memang. Nah, Iya, sekarang benar, justru kalau benar. misalnya naturalnya manusia seperti itu, padahal yang tendensi sikap itu justru menimbulkan bahaya baru. Gimana Iya, cara kita iya, kemudian misalnya ngasih iya. tahu teman yang masih ngotot gitu ya, dan atau masih Iya. merasa bahwa itu kan salah satu katarsis, pelepas stres gitu. Gimana ngasih tahu cara terbaiknya, Joyce? Iya, iya. Ngasih tahu ini kan definisinya banyak ya Mbak Ira itu. Sebenarnya tergantung dari manusianya gitu. Saya yakin semua orang yang tadi kita sebut lepas kendali itu, yang jalan-jalan ke puncak gitu ya, yang kemudian camping beramai-ramai makan, saya yakin mereka aware kok dengan kondisi ini. Bukan mereka tidak tahu, karena kalau kita bilang kasih tahu, mereka nggak tahu gitu. Ini mereka udah tahu gitu. Dan mereka tahu loh dampak yang mereka lakukan ini ke depannya gitu. Dan mereka tahu ini belum juga pasti gitu. Jadi sebenarnya kalau buat saya bukan ngasih tahu gitu, tapi untuk memahami bagaimana membuat mereka bisa melihat dampak dari perilakunya gitu. Jadi kalau saya lihat gini Mbak Ira, ada kan istilah gini ya, orang tuh kalau nggak kejedot nggak sadar gitu loh. Istilahnya gitu ya. Ya, jadi dia mesti kejedot dulu. Kejedot itu apa bahasa Indonesianya tuh ya? Terbentur apa gitu ya bahasa terbentur, Indonesia. ya betul. Terantuk gitu ya. Nah, ya, jadi kalau saya berpikir pola-pola orang yang tanda kutip sudah tahu, tapi kita anggap masih tidak mau tahu, nah barangkali mereka butuh kejedot dulu gitu. Karena orang untuk bisa menyadari awareness itu muncul, caranya bisa macam-macam. Bisa melalui orang lain, bisa melalui pemahaman secara mandiri, bisa melalui pengalaman yang gagal atau salah berkali-kali. Nah, nggak ada yang bisa menentukan orang ini cocoknya pakai cara apa. Kan nggak bisa kita tentukan itu. Yang paling tapi tahu gini adalah kan, dia. Joyce, Gitu. pertanyaannya adalah kalau misalnya kita tidak sering berinteraksi dengan orang itu, mungkin ya tadi Joyce bilang biarin aja dia kejedot gitu ya. Persoalannya kalau orang ini tuh suka berinteraksi sama kita atau beberapa kali berinteraksi sama kita, dia kan membahayakan kita juga pada ujungnya gitu ya. Jadi pakai teori biar aja dia kejedot, itu ujungnya sebenarnya punya dampak juga ke kita. Gimana dong kalau kayak gini, Joyce? Jadi intinya kendali itu di kita, Mbak Ira. Kita nggak bisa minta dia melakukan sesuatu yang memang dia tidak mau gitu. Kecuali itu bicara soal undang-undang, peraturan. Jadi biasanya begini, saya selalu menjelaskan perubahan perilaku dari 3 cara. Pertama, orang bisa mengubah perilakunya itu dibantu oleh sebuah sistem. Nah, sistem itu apa? Ya peraturan gitu. Kita dibuat peraturan nggak? Selama kita sekarang PSBB transisi ini ada nggak aturan main yang harus kita ikuti? Kalau nggak diikuti, kalaupun ada sanksi. Ya, kalaupun ada sanksinya dijalankan nggak gitu ya? Iya, betul. Ya. Itu sistem. Nah, kita barangkali nggak punya sanksi yang jelas. Atau saya ini sebagai makhluk Indonesia, orang Indonesia, sampai sekarang nggak tahu sanksinya kalau saya tetap camping-camping itu apa. Itu belum terdampak buat saya. Sosialisasi mengenai sistem itu. Yang kedua, proses pembelajaran. Melalui apa? Orang banyak dengar informasi di media. Dr. Reysa Broto Asmoro ngomong misalnya, kita paham nggak, kita ngerti nggak dia ngomong begitu? Atau kita tanya sama orang, artinya ada aspek kemandirian juga untuk mau ikut proses pembelajaran. Nah yang ketiga nih Mbak Ira, namanya role model. Nah ini yang nggak mudah ditemukan. Jadi kalau tadi Mbak Ira bilang, dia berinteraksi sama saya, artinya kendali itu ada di saya.
either Mbak Ira memberikan sebuah cara, mekanisme untuk berinteraksi dengan dia, entah dalam bentuk jarak atau media-media yang dipergunakan, atau Mbak Ira menjadi role model buat dia untuk bisa menentukan bahwa menjaga perilaku ini caranya begini loh. Kalau kamu nggak begini, impact-nya begini loh. Itu dari kita. Nah, boleh dipilih dari 3 cara ini, mana yang paling mudah untuk dilakukan. Gitu Mbak Ira. Kalau saya sendiri misalnya ya, sekarang gini gimana, Mbak? Joyce, kalau misalnya tadi Joyce bilang ya, memang tuh ada 3 cara. Kan yang kalau misalnya orang itu kurang terdidik gitu misalnya, kurang uneducated gitu, mungkin kita bisa pahami. Tapi ini ada banyak orang yang edukasinya baik, kemudian dia masuk golongan menengah, dia bisa tahu pemberitaan bagaimana angka-angka COVID naik. Walaupun memang angka COVID naik itu tidak semata-mata karena orang berkumpul-kumpul, banyak karena itu mungkin tes labnya makin banyak, orang yang ke tracing makin banyak. Tapi kan juga ketika kita tidak menjaga jarak, yang menjadi salah satu protokol kesehatan utama saat ini, itu bisa menjadi potensi kan. Nah, melihat segala macam fakta yang ada, tetap tuh keras kepala Joyce. Ini kenapa sih kayak begini? Saya selalu bilang ini ada kaitannya dengan belief system ya Mbak. Belief system itu sederhananya kalau saya bilang itu adalah kesimpulan atau keyakinan yang kita buat berdasarkan pengalaman hidup gitu. Jadi bentukan pengalaman hidup. Bahwa kalau kita makan nasi banyak jadi gendut, itu kan belief system gitu ya. Bahwa kalau saya olahraganya kencang saya akan selalu sehat, nggak sakit. Itu belief system. Nah, banyak orang yang memiliki ini. Jadi kalau saya tetap punya umur panjang, mau saya ketemu orang COVID juga saya nggak akan kena COVID. Toh umur di tangan Tuhan, misalnya begitu. Atau belief system ini tidak ada kaitannya dengan edukasi, tidak ada kaitannya dengan kelas sosial, tapi lebih pada soal bagaimana kita dibesarkan, begitu? Pengalaman hidup, jadi bisa jadi pola di keluarga, budaya yang mempengaruhi, latar belakang pendidikan di satu daerah tempat tertentu sangat bisa mempengaruhi. Nah, kita nggak pernah tahu dari mana itu datang. Bisa bentuknya itu norma-norma, bisa bentuknya stigma, bisa bentuknya pengajaran-pengajaran dalam keluarga, komunitas tertentu. Jadi itu semua dikumpulin dan dibikin sebuah kesimpulan. Oh, ini begini. Kalau makan nasi tadi saya bilang banyak jadinya gendut misalnya. Itu dikumpulin. Dan itu relatif dibikin jadi sebuah generalisasi, Mbak. Gitu. Jadi kalau semua orang yang makan nasi banyak pasti gendut. Nah, kira-kira begitu. Sama dengan yang sekarang. Hidup mati di tangan yang punya nyawa gitu. Jadi kalau saya pun kena COVID, kalau belum waktunya saya nggak akan mati. Misalnya begitu. Jadi itu membuat orang merasa tidak perlu harus khawatir dengan dampak-dampak COVID misalnya. Dampak-dampak interaksi yang tanpa proteksi, protokol misalnya. Nggak perlu. Nah, ini yang jadi persoalan sekarang. Kita nggak bisa masuk ke belief system orang. Kita nggak bisa masuk untuk ngotak-ngatik belief system orang. Itu karena itu produk dari pengalaman hidup. Yang ada yang bisa kita lakukan adalah tadi. 3 hal itu. Kita masuk dari sisi sistemnya. Sehingga orang mau tidak mau, punya atau tidak belief system tersebut, dia harus ikut gitu. Karena dia punya konsekuensi. Baik secara material maupun secara hukum misalnya. Oke, kalau Joyce, itu, ini kita ada pertanyaan sebentar. Ini kita ada pertanyaan dari ini Mbak Ovin nih. Kelihatannya karena di WA grupnya Mbak Ovin ini banyak teman-temannya. Saya tahu nih karena Mbak Ovin cerita gitu ya. Ketika mau dibuka salah satu daya tariknya adalah mulai menyelenggarakan banyak sale gitu ya. Nah, ini teman-temannya Mbak Ovin ini kemudian dengan sangat bersemangat gitu ya. Padahal tahu impact-nya seperti apa, itu beramai-ramai janjian untuk ke mall, yang pasti satu menyerbu sale itu, kemudian ya kumpul-kumpul tadi gitu. Nah, ini gimana ya Joyce kalau ngelihat ini ibu-ibu loh yang punya keluarga, ibu-ibu ya, tahu akibatnya. Gimana kira-kira kita bisa ikut ngasih tahu? Tadi Joyce bilang ada 3 sistem ya, ada 3 cara gitu. Tapi dengan tadi daya tarik sale dan sebagainya, atau ini sebenarnya salah satu yang harus kita laporkan gitu ya ke tadi kalau Joyce bilang pakai sistem regulasi gitu, bahwa tentu ketika diskon itu akan menarik banyak orang, akibatnya social distancing tidak bisa dilakukan.
dari sisi apa ya, psikologis manusia gitu ya, sebenarnya yang kayak gini ini paling cocoknya gimana sih penanganannya, Joyce? Kalau soal penanganan gini, kita harus bicara juga bagaimana peran peran pemerintah dalam memberikan sebuah aturan main gitu ya. Jadi saya nggak bisa hanya ngomong dari sisi manusianya aja karena toh itu diperbolehkan gitu Mbak Ira. Kalau kita bilang bahwa sistemnya harus ditegakkan, tapi di satu sisi itu diperbolehkan. Jadi kalau saya bilang ada dikotomi gitu. Ada dua hal yang kontroversi yang berjalan beriringan. Nah, orang balik lagi, dia akan cari yang paling nyaman, yang paling bikin dia equilibrium tadi, yang paling enak. Ya paling enak diperbolehkan, kenapa dia nggak milih itu? Dengan tadi catatan, dia tetap tahu. Nah, ada lagi nih Mbak Ira, kadang-kadang mereka bilang begini, toh saya sudah protek diri saya sudah minum vitamin, saya sudah jaga kesehatan, saya sudah pakai proteksi, toh nggak ada salahnya, saya tetap cari sel. Kan itu sudah diperbolehkan, artinya memperbolehkan itu sudah melalui sebuah research, sudah melalui sebuah analisis yang terstruktur. Artinya ini sudah aman dong. Nah, itu lagi jadi jadi persoalan. Itu yang tertangkap oleh kita ya. Jadi itu yang tertangkap kemudian oleh orang bahwa nggak mungkin kalau nggak aman itu boleh dilakukan hal seperti itu. Nah, ini sekarang ada pertanyaan juga lagi nih, Joyce, kalau seperti ini, kan ketika terlalu lama di rumah, itu banyak, bukan cuma kita yang jadi stres, itu anak kita misalnya, apalagi kalau masih ada anak kecil, betul. Itu kan jadi pusing gitu ya. Nah, kalau ke ruang publik menjadi kurang aman sebenarnya, atau social distancing tidak bisa dilakukan, salah satu untuk bisa membuat anak, remaja atau anak kecil itu nggak stres, seperti apa sih Joyce dengan kita sudah paling tidak dilonggarkan PSBB-nya seperti ini? Iya. Saya selalu bilang juga bahwa inilah waktu di mana seseorang harus aware dengan dirinya, aware dengan potensinya. Di situasi seperti ini, kita harus pintar, tanda kutip ya Mbak Ira, pintar itu bukan harus secara akademik, tapi pintar untuk menyiasati ketidaknyamanan itu. Banyak cara sebenarnya, kita bisa melihat kemampuan kita, potensi diri, itu intinya. Apa sih yang bisa kita lakukan? Karena anak ini intinya adalah bermain, apalagi anak di bawah usia 10 tahun, intinya bermain dan menyenangkan gitu. Berarti kita harus bisa lihat apa yang bisa dilakukan untuk tetap membuat suasana bermain dan menyenangkan itu terjadi di rumah. Artinya orang tua juga perlu cek and recheck gitu. Selama ini saya pernah melakukan apa di rumah? Saya harus buat kegiatan apa yang intinya tetap menyenangkan dan berteman dengan anak, itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah harus mulai mengurangi prinsip-prinsip nggak boleh yang terlalu banyak gitu. Karena saya lihat nih beberapa konseling sama saya juga Mbak Ira, yang biasanya tidur harus jam segini, ini harus segini, belajar jam segini, itu mulai ditiadakan dan mereka sudah mulai berkompromi nih. Di situasi seperti sekarang, karena kamu belajar sudah melalui dunia digital, medianya virtual, udah nggak nyaman. Oke, yang biasanya sekarang nggak boleh pakai media, laptop, handphone, sekarang diperbolehkan nih. Jadi beberapa aturan main sudah mulai diperbaiki gitu. Diperbaharui lah intinya, sesuai dengan kenyamanan orang tua dan anak. Yang ketiga, bapak ibunya mulai pinter-pinter nih sekarang. Bermain peran, mengambil aktivitas yang sifatnya bersama-sama. Karena selama ini nggak pernah dilakukan. Semua dilakukan oleh mbak, neni, atau ya siapapun yang ada bersama dengan anak gitu. Jadi ini itu PR, itu ya, kan gitu. Tapi itu kan sekali lagi anak yang masih kecil ya Joyce. Kalau udah remaja gimana? Udah gitu karena mereka stres juga, ketika dibilangin baliknya ke kita lebih galakan dia daripada kita. Iya, kadangkala anaknya itu nggak stres loh Mbak Ira sebenarnya. Saya ngalamin itu. Jadi kalau buat saya anaknya nggak stres. Yang stres itu bapak ibunya gitu. Karena mati gaya pertama. Mereka mati gaya gitu ya. Nggak tahu mau mesti bikin apa. Sehingga mereka harus mengeluarkan energi besar untuk membuat sesuatu yang sebenarnya nggak diminati anak. Anaknya nggak seneng gitu. Nah ketika anak tidak merasa nyaman, nggak suka, mereka marah. Papa udah bikin gini. Dan itu terlampiaskan dari cara bicaranya, dari cara interaksinya. Dan dianggap itu membuat anak supaya patuh atau semua mau kooperatif dengan apa yang dibuat orang tua. Karena itu anak jadi stres justru.
Nah, orang tua bilang, tuh kan anak saya jadi stres gara-gara itu. Padahal anak aman-aman aja gitu. Jadi kalau buat saya sebenarnya uh, label bahwa anak jadi stres nggak pas ditempatkan di semua situasi gitu. Jadi mungkin orang tuanya yang perlu bercermin dulu, karena boleh jadi memang kita yang nggak tahu loh pendekatan yang paling tepat. Kita yang nggak tahu mencari cara yang paling tepat, sehingga kita melampiaskan itu pada mereka dan membuat sebuah mekanisme atau cara atau aktivitas yang menurut kita benar, menurut kita happy, menurut kita paling cocok, padahal menurut anak enggak gitu. Jadi saya banyak tanya juga ya, saya tanya ponakan saya, kamu senang nggak sih di rumah sama pandemi? Asik, dia bilang gitu. Asik, aku suka, dia bilang gitu. Ada nggak bikin bosan? Ada, nggak ketemu teman. Nah, kita buat sebuah cara supaya dia ketemu temannya. Virtual, kemudian kita undang, tapi ketemunya di luar, Mbak Ira. Mobilnya yang di luar, di dalam mobil ketemu sambil ngobrol gitu, pagar dengan mobil. Itu dilakukan supaya anak juga merasa masih ketemu teman, misalnya begitu. Jadi ini yang diupayakan beberapa orang tua yang saya juga konseling dengan mereka cari cara, kamu maunya apa sih? Kamu kepengennya seperti apa? Dan itu dibuat sebagai sebuah kesepakatan. Nah, saya nggak tahu apakah sebagian orang tua melakukan itu atau tidak gitu ya. Atau yang berikutnya tapi juga itu, mereka iya. Tapi itu salah satu yang bisa dilakukan. Untuk berikutnya apa, Joyce? Iya. Bekerja sama dengan para guru sebelum mereka libur kemarin itu. Jadi beberapa orang tua itu berdiskusi dengan guru, enaknya gimana membuat media belajar ini nyaman. Jadi misalnya ada anak-anak yang nggak senang kalau bapak ibunya duduk di sebelah saat mereka belajar. Ada anak-anak yang senang ketika orang tuanya mendampingi saat belajar. Nah itu dikomunikasikan terlebih dahulu, Mbak Ira. Kamu kepengennya gimana gitu. Nah kalau anak ingin dilakukan bersama-sama. Bahkan ada yang saya tahu orang tua itu yang berhadapan virtual dengan gurunya. Jadi mendampingi betul-betul. Jadi ngobrol dengan gurunya. Nah itu happy buat sang anak. Tapi ada anak-anak yang merasa orang tuanya terlalu mendominasi ketika berhadapan langsung dengan guru. Nah dia nggak mau, itu dihentikan akhirnya. Jadi ini yang saya pikir perlu dibahas bersama dengan anak gitu. Apalagi udah usia remaja. Usia itu kan di mana usia anak-anak yang ingin semuanya diakui secara diri sendiri gitu ya. Anak remaja itu kan nggak kepengen bapak ibunya terlalu banyak campur dengan urusannya dia gitu. Jadi saya bilang boleh diberikan space karena 3 bulan ini setiap orang itu berhak dapat me time loh Mbak Ira. Berhak dapat me time. Jadi kita kan kumpul 24 jam. Bapak, ibu, anak 24 jam itu lagi, lu lagi gitu ya. Yang akhirnya meningkatkan konflik itu research juga ya. Ketika 3 bulan ini pandemi, konflik rumah tangga itu meningkat gitu. Termasuk konflik anak dengan orang tua. Jadi kenapa? Karena nggak ada me time. Jadi tetap harus ada me time. Jadi anak tetap harus diberikan ruang untuk dia sendiri tanpa ada kebersamaan dengan orang tuanya. Suami juga begitu, istri juga begitu. Semua punya waktu untuk diri sendiri. Nah itu yang barangkali nggak dipahami gitu. Bahwa me time itu harus bareng-bareng, makan harus rame-rame. Nah hal-hal seperti inilah Mbak Ira yang sepertinya kita perlu aware juga gitu. Kita kelupaan ya bahwa kemudian me time itu dalam situasi seperti ini tetap diperlukan ya Joyce untuk menjaga kewarasan kita. Nah ini makanya ada pertanyaan lagi yang kaitannya sebenarnya adalah kenapa ya pada saat work from home atau di rumah aja terlalu lama kita ini kecenderungannya malah jadi males. Terus kayak gampang marah gitu, terus atau justru bawaannya jadi mau makan terus gitu. ini sebenarnya apa? Ini gejala normal. Kalaupun gejala normal itu kan sesuatu yang nggak sehat ya. Bagaimana sih Joyce supaya kita bisa ngelawan sesuatu yang mungkin cenderungnya jadi malah negatif? Iya, karena tadi proses 3 bulan, 2 bulan sebelum awal lah sebenarnya ya, yang menjadi proses utama. Itu adalah sebuah krisis, ketidakpastian, dan kehilangan kendali. Tadi saya katakan orang tidak nyaman, orang harus coping kan Mbak, orang harus mencari mekanisme penyelesaian. Nah mekanisme penyelesaian ini kan berbeda-beda tiap orang. Tergantung kebutuhan apa yang paling utama dan bagaimana karakteristik yang mempengaruhi. Kayak orang suka makan gitu ya. Ini saya agak psikologis ngomongnya jadinya. Jadi orang-orang yang senang makan kalau lagi dalam situasi tertekan, karena situasi 2 bulan itu kan tertekan, orang mengalami stres. Jadi ketika orang mengalami stres sebenarnya yang bereaksi adalah fisiknya.
gitu. Jadi fisik itu memberikan reaksi terhadap atau respon terhadap ketidaknyamanan yang tidak diselesaikan oleh otak, kira-kira begitu. Nah, karena dia punya kebutuhan besar untuk oral, fase oral gitu ya, sehingga mekanisme yang dicari adalah memenuhi kebutuhan oralnya, ya makan gitu. Itu dilakukan terus-menerus. Jadi orang bilang kalau gua makan itu nyaman. Sebenarnya bukan makan yang bikin nyaman, tapi aktivitas mengunyah itu yang bikin nyaman. Karena itu memenuhi kebutuhan oralnya. Atau orang nggak makan, Mbak, ngomong terus yang kita maknakan sebagai ngomel-ngomel. Atau kita maknakan sebagai ngeritik terus. Jadi banyak konflik deh, jadi marah-marah. Padahal memang fase itu yang lack atau dia hilang fase itu di masa lampau sehingga dia mencoba memenuhi kebutuhan itu ketika situasi stres terjadi. Itu bisa. Atau tadi kita bilang misalnya orang ngapain tuh? Keluar rumah terus ya, pengen keluar rumah. Mungkin fase itu yang dia butuhkan. Jadi kalau kita lihat ini mekanisme. Betul kata Mbak Ira, nggak sehat. Iya. Kenapa? Karena stres itu harus direduksi istilahnya ya, diturunkan dan dikelola. Ya. Iya, dikelola. Kan dia nggak bisa dihilangkan karena stres itu sumbernya dari eksternal. Jadi dia nggak bisa dihilangkan, nggak bisa ditiadakan. Sekarang kalau mau mereduksi, mengurangi stres dengan kayak begitu, gimana caranya, Joyce? Iya. Jadi kalau dilihat stres itu ada dua bentuknya, Mbak Ira. Ada yang namanya distress. Distress itu stres yang mengelolanya dengan cara negatif. Tadi makan terus, marah-marah, ngelempar barang. Atau malah jadi males gitu ya. Males, iya, tiduran terus gitu. Karena capek, yang akhirnya menurunkan sebenarnya mekanisme kita untuk mengolah situasi itu. Jadi kita memilih untuk tidak mau menyelesaikan. Itu destruktif intinya sebenarnya. Tapi ada stres yang bisa dikelola dengan cara yang sebaliknya. Namanya eustress. Jadi mekanismenya apa? Dia olahraga gitu. Atau dia ini bongkar pasang lemari misalnya gitu ya. Atau bersihin rumah. Atau main sama anak. Kita bikin permainan apa? Hari ini kita camping-campingan dan segala macam. Jadi sebenarnya itu pilihan Mbak Ira. Pilihan secara sadar untuk menentukan ketika stres ini terjadi karena dia tidak bisa dihilangkan, dia hanya bisa dikelola, kita memilih apa? Faktor kematangan sangat berperan. Nah, jadi kematangan ini ya balik lagi itu proses gitu ya. Kematangan itu saya bicara soal kematangan kognisi, berpikir. Berarti dia harus kaya wawasan, dia kaya referensi gitu. Makanya saya katakan tadi, cari apa ya, bikin apa ya. Saya setuju banget Mbak Ira, kalau Safir Sendu kemarin ngomong begini, yang mampu dilakukan di masa 3 bulan ini cuma 2, jual produk atau makanan, atau jual keahlian, cuma 2 katanya gitu. Jadi pinter-pinter mencari itu, kamu ahlinya apa, atau kamu bisa bikin makanan apa, cuma 2 katanya gitu. Nah itu adalah kematangan kognisi gitu. Yang kedua kematangan emosional. Apa itu bicara kematangan emosional? Kematangan emosional bicara bagaimana kita sanggup adaptasi atau melakukan adjustment namanya. Adjustment itu modifikasi. Jadi adaptasi itu kita merubah fungsi. Yang awalnya saya ini misalnya seorang psikolog gitu ya, ngomong di mana-mana. 3 bulan pandemi nggak ada acara yang mengundang saya. Saya harus adaptasi, mengubah fungsi saya. Jadi tukang masak misalnya. Teman saya banyak Mbak Ira yang awalnya nggak bisa masak sekarang jadi jualan makanan dan itu laku loh gitu. Bikin patisserie gitu ya. Itu mengubah fungsi. Artinya dia sanggup adaptasi. Nah, adaptasi ini agak besar permintaan untuk berubahnya karena dia harus mengubah semua keterampilannya, mengubah wawasannya, bahkan infrastrukturnya, beli alat masak dan segala macam. Kalau nggak sanggup adaptasi, kematangan emosi kedua adalah melakukan namanya adjustment, modifikasi. Contohnya, yang biasanya kita biasa makan sekali 3 hari dengan daging. Ya adjustment, daging diganti tahu. Kenapa? Penghasilan nggak banyak gitu loh. Supaya kita nggak terongrong dengan nggak ada uang nanti, nggak ada uang lagi. Ya modifikasilah lifestyle kita gitu. Nah itu bisa dilakukan. Dua-duanya ini tujuannya cuma satu, bertahan hidup. Jadi perlu kematangan emosi ini. Nah yang ketiga, kematangan namanya tindakan. Kalau saya bilangnya kematangan tindakan. Ngapain itu? Ya bikin rencana Mbak Ira. Kita yakin dan percaya bahwa situasi ini akan bisa kita lalui. Mungkin tidak selesai,
tapi kita yakin akan bisa kita lalui dengan cara Sebentar, bikinlah sebentar rencana Joyce. gitu. Ya, sebelum Joyce melanjutkan yang ketiga ini, karena ini ada Ya, pertanyaan yang relevan juga mm, mengenai beberapa teman yang terkena PHK atau ya, mengalami penurunan pendapatan yang signifikan. Sementara ujung yes, pandemi ini, seperti tadi kita sudah bahas, belum ketahuan nih sampai di mana. iya, iya, Apakah ini iya, kemudian masuk ke dalam tadi mengelola stresnya di poin nomor 3 seperti yang Joyce bilang, karena biar gimana pun juga mm, kan kita harus move on ya, dan kita tetap iya, harus iya, iya, optimis gitu terhadap iya, segala situasi ini. Bagaimana setuju, dengan mereka-mereka ini yang tadi terkena dampak PHK atau peningkat ya. pendapatannya itu menurun drastis? Seperti apa Joyce? Iya, yang tadi saya katakan bahwa ada kematangan kognisi. Jadi di masa-masa ini kita udah nggak bisa lagi bilang saya itu jagonya ngomong Mbak Ira. Saya nggak mau kalau harus disuruh bikin nastar misalnya gitu. Nah, saya nggak punya pilihan Mbak Ira. Situasi seperti sekarang, ibaratnya kita tenggelam di laut, alam tidak memberikan pilihan, opsi pada kita. Jadi mau tidak mau, suka nggak suka, kamu lakukanlah apa yang bisa kamu lakukan. Tadi saya bilang bahwa kita hanya bisa menjual makanan dan bisa menjual keahlian. Nah kalau kalian saya cuma bisa ngomong-ngomong, misalnya sekarang ini saya nggak bisa bikin nastar, saya harus cari tadi apa yang bisa saya lakukan di masa ini dengan ngomong-ngomong. Saya bikin kelas misalnya gitu. Saya undang orang untuk ngomong, ayo dong undang saya di media-media Anda supaya saya bisa dikenal orang atau apapun. Saya bikin acara komunitas tertentu misalnya seperti itu. Jadi intinya saya setuju dengan Mbak Ira. Optimisme itu kan sebuah mentalitas ya. Optimisme itu sebuah mentalitas. Kita nggak bisa minta orang optimis dong, nggak bisa juga gitu. Tapi orang harus bertahan hidup. Nah bertahan hidup itu sebuah pilihan. Balik lagi, kita mau nggak untuk melakukan itu? Jadi saya selalu menganalogikannya begini Mbak Ira. Kayak kita itu sekarang ada di sebuah kapal besar, kapalnya lagi tenggelam, karam gitu. Nah kapal karam ini lama-lama akan membuat orang harus lompat ke laut. Mbak Ira sebagai nahkoda hanya bisa bilang gini, ayo Joyce silahkan lompat ke laut dan kamu berenang. Saya nggak bisa bilang gini, nggak mau Mbak Ira, saya nggak suka berenang, saya senangnya badminton. Saya nggak bisa bilang begitu. Mbak Ira kan bisa bilang gini, ya nggak apa-apa kalau kamu nggak mau berenang, silakan aja badminton. Tapi ya mangga, kamu akan tenggelam dan mati. Pada Tidak situasi saat ada ini ya. pilihan. Yes. Pilihannya cuma satu, kamu lompat ke air, Joyce, kamu berenang. Saya cuma bilang, Mbak Ira saya nggak bisa berenang. Nggak usah berenang Joyce, kepak-kepakin kaki aja. Minimal kamu bisa ngapung. Kamu hanya tinggal yakin mencoba sampai ke daratan terdekat, ada orang yang menolong kamu. Nah, kira-kira begitu analoginya Mbak Ira. Jadi itu choice, itu pilihan. Kita harus hanya bisa bilang, kita membantu menyediakan. Ya kalau sekarang ini saya banyak terinspirasi juga ya teman-teman, saya yang jago masak gitu. Saya coba bilang ke suami saya gini, saya bisa belajar masak nggak ya dalam satu minggu, terus saya bikin jualan apa gitu. Ya coba aja. Itu choice buat saya. Kematangan tindakan yang ketiga tadi, saya punya rencana belajar masak, saya punya rencana bikin sebuah produk yang saya bisa jual melalui Instagram saya. Nah, itu saya lakukan apa tidak? Jadi kematangan wawasan saya sudah punya, kematangan emosi saya sudah punya, saya memilih untuk adaptasi, dan tadi saya sanggup nggak melakukan kematangan tindakan saya. It's your choice. Itu yang saya bisa bilang. Gitu Mbak Ira, kira-kira. Oke, terima kasih Joyce. Ini kelihatannya pertanyaan-pertanyaan sudah kita jawab dan sebenarnya tadi Joyce sudah mengatakan yang paling penting untuk melawan stres ini adalah tadi soal 3 hal ya Joyce ya. Jadi kematangan kognitif, emosi, dan kematangan tindakan. Karena kadangkala apa yang kita lakukan ini sebenarnya adalah katarsis dari stres. Makanya kita harus tahu dulu nih stresnya seperti apa, mengelolanya seperti apa supaya tetap positif, sehingga nanti jangan sampai katarsis untuk mengatasi stres itu malah membahayakan diri kita dan orang lain gitu. Nah, kalau ini Joyce ada yang mengatakan nih bahwa pada akhirnya benar dong istilah bahwa kita harus berdampingan dengan virus corona, karena kan ini sempat menjadi polemik nih Pak Jokowi ngomong seperti itu gitu ya. Jadi apa ini benar atau sebenarnya bukan berdampingan dengan corona, tetapi bagaimana kita benar-benar beradaptasi pada kebiasaan baru. Gimana nih Joyce?
Ya, saya setuju, Mbak. Itu katanya bagus banget. Jadi sebenarnya gini, saya mengibaratkan lah ya, mengibaratkan kayak penyakit apa misalnya flu gitu ya. Kita nggak akan pernah bisa berhenti menghadapi yang namanya flu. Seumur hidup akan dilalui. Jadi, tapi toh kita bisa bertahan ketika kita mengalami flu. Apa yang kita lakukan? Kita tidur, kita minum yang banyak, kita makan yang sehat, minum vitamin. Artinya kita sudah punya preventif. Kita sudah punya mekanisme protokol lah ibaratnya untuk kita mengantisipasi diri kalau kita supaya nggak mau kena flu. Tapi kalaupun kita kena flu, sudah ada caranya. Jadi kalau buat saya, definisi berdamai itu di situ. Artinya kamu sudah harus punya senjatanya, bahwa sewaktu-waktu dia akan menghampiri kamu. Gitu. Dia tidak akan bisa hilang, tapi dia akan sewaktu-waktu ada bersama dengan saya. Misalnya begitu. Nah, untuk itu apa yang akan kamu lakukan? Apa yang kamu persiapkan? Apa yang kamu punya? Itu namanya berdamai, Mbak. Gitu. Jadi kalau buat saya berdamai itu bukan bablas. Berdamai itu bukan biarin aja. Itu kan waktunya Tuhan. Enggak itu maksudnya. Tetap kita harus punya senjata gitu loh, Mbak. Tetap harus kita pasang kuda-kuda. Karena kita nggak tahu kapan dia datang. Itu namanya berdamai. Nah, balik lagi, saya tidak tahu apakah definisi ini sudah dipahami oleh semua orang. Atau justru memang hanya bentuk kalimat saja, berdamailah dengan corona gitu ya. Bahkan ada kemarin saya tahu Mbak Ira, orang-orang yang tidak suka dengan kalimat itu gitu ya. Bahkan mereka tidak suka dengan kalimat new normal. Mereka bilang ini bukan new normal katanya gitu. Kalau normal tuh kayak kemarin, ini nggak normal. Tapi inilah new normal gitu. Dan normal ini bukan baru new. Ini normal yang udah ke-5.000 kali kita alami gitu loh. Karena dalam sebelum-sebelumnya juga kita juga menghadapi sesuatu yang luar biasa, mengubah hidup kita, kemudian kita move on pakai tatanan baru, tapi karena kita kemudian sudah nyaman dengan itu, kita merasa itu adalah ya normalnya kita begitu, padahal sebenarnya kita sudah berubah ya Joyce, dan kali ini juga kita akan mengalami hal yang sama, di mana nanti sampai ketemu antivirusnya gitu, vaksinnya, baru deh kita bisa cipika-cipiki, peluk-pelukan, nggak harus selalu pakai masker dan sebagainya gitu. Pertanyaan dari S. Wulandani tadi mengakhiri untuk IG live kita sore ini. Joyce, terima kasih sudah bergabung, sharing gitu ya. Jadi sukses terus. Kuncinya tadi yang Joyce bilang 3 adalah kematangan kognitif, kematangan emosi, kematangan tindakan, dan yang paling penting sekarang ini kalau move on kita punya jual keahlian sama jual makanan gitu ya. Mana yang bisa itu yang kita lakukan, dan jangan patah semangat. Terima kasih Joyce, sampai ketemu warganet semua teman-teman yang sudah gabung, sampai ketemu lagi minggu depan, tentunya jam yang sama 16.30. Bye semua. Bye, salam buat keluarga Mbak Ira.